Shalom saudara yang terkasih dimanapun berada, kiranya kasih Kristus yang besar terus melimpah dalam hati kita dan kuasanya menaungi langkah-langkah dalam hidup kita semua. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 142 ayat 1-7. Ayat ini bercerita tentang Raja Daud yang mengalami kesepian. Dari dalam sebuah gua, dia meneriakkan, dia menyuarakan kesepiannya di hadapan Tuhan. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya kesepian, atau saat ini kita sedang dalam kesepian. Kesepian itu adalah perasaan hampa, perasaan kosong dalam hati kita, perasaan yang timbul karena kesendirian, karena merasa sendiri, tidak ada pribadi yang lain atau terpisah dari pribadi yang lain yang kita butuhkan untuk mendampingi dan menopang kita, terlebih di saat-saat yang sulit dalam hidup kita. Kita mengenal Raja Daud merupakan pribadi yang kehidupan rohaninya dan hubungannya dengan Tuhan telah menjadi teladan bagi orang percaya di segala zaman, yang bisa kita lihat dalam Mazmur yang kebanyakan digubah oleh Daud. Gubahan-gubahan Daud dalam Mazmur mewakili berbagai situasi yang dialaminya, yang terjadi dalam kehidupannya. Perenungan kita saat ini adalah bagaimana keadaan Daud ketika merasakan kesepian yang amat dalam, di tengah kondisinya sebagai orang yang dikejar-kejar, atau bisa dikatakan sebagai buronan dari seorang raja, membuat dia harus lari ke tempat di mana orang tidak tahu, yang membuat dia terpisah dari pribadi yang lain. Perasaan sendiri dalam menghadapi beban, masalah, dan persoalan ini membuat dia tertekan dan depresi. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Situasi seperti ini pernah juga dialami oleh Nabi Elia ketika dia dalam pengejaran istri Raja Ahab, yaitu Izabel. Dia harus lari bersembunyi di dalam gua karena depresi dan ketakutan yang dialaminya. Dari pengalaman Daud dan juga Elia itu, sebagai orang yang pernah mengalami yang namanya kesepian, maka kita tahu kesepian itu sendiri akan membawa kepada jiwa yang tertekan, stres, dan depresi. Kesepian itu tidak selalu tampak dari luar. Bisa saja dia dikelilingi banyak orang, tapi kesepian bisa menyusup ke hatinya. Kesepian kalau dibiarkan akan berakibat fatal, karena kesepian bisa membuat orang menjadi tertekan, stres, dan depresi, mengakibatkan hidupnya khawatir, takut, cemas, tak berdaya, atau lemah dan merasa terdesak. Kesepian juga bisa membuat seseorang merasa dirinya tidak berguna lagi di dunia ini, tidak berharga, tidak penting, dan bisa berujung pada tindakan yang membahayakan jiwanya, termasuk bunuh diri. Kesepian juga berdampak pada karakter yang akhirnya lama-kelamaan akan merusak dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Mengapa kesepian itu bisa muncul dalam hidup seseorang? Kesepian itu bisa karena kita ditinggal orang yang dekat dengan kita atau orang yang kita kasihi. Kesepian itu bisa juga karena kita memisahkan diri dari orang lain, terpisah dari orang lain, mungkin karena trauma, atau karena egois, atau karena hal-hal yang lain, sehingga kita melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Kesepian juga karena kita terpisah dari Allah. Sekalipun kita mempunyai segala sesuatu, tapi ada rasa kesepian dalam hati kita. Bagaimana mengatasi kesepian ketika itu datang dalam kehidupan kita? Tentu kita beruntung mengenal yang namanya Daud, seorang yang mengalami kesepian tapi mampu mengatasinya. Dalam ayat 1 pada pasal ini berkata,
berpalinglah kepadaku. Solusi terbaik dalam segala masalah termasuk kesepian adalah datang kepada Tuhan melalui doa penyembahan. Bukan hanya sekedar doa, bukan hanya sekedar penyembahan, atau bukan hanya sekedar datang ke gereja, tapi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Ajukan segala masalahmu, ajukan segala apa yang menekan hatimu di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bagaimana dengan Anda? Pada siapakah Anda pergi saat kesepian? Apakah Anda pergi mencari pertolongan ke tempat yang lain? Sebagian orang, sekalipun orang percaya, sangat jarang dan hampir tidak datang kepada Tuhan, sekalipun sudah pada saat kesepian. Dia lebih senang curhat di medsos atau bahkan lebih parah lagi, mengatasinya dengan pergaulan-pergaulan buruk dan kecanduan-kecanduan yang lain. Dia melakukan banyak hal yang dia pikir bisa menghilangkan kesepian yang ada dalam dirinya. Sikap Daud dalam menghadapi kesepian inilah yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan, di mana kita pertama-tama dan terutama mencari wajah Tuhan. Kepada Dia saja kita memohon belas kasihan dan pertolongannya. Tidak salah meminta pertolongan atau dukungan doa dari teman seiman dan pendeta, tapi harus selalu diingat, Tuhanlah satu-satunya yang harus kita andalkan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita, dan Dia tidak akan pernah memandang rendah orang yang hancur hati. Daud merasakan selalu pertolongan Tuhan dalam banyak permasalahan yang terjadi dalam hidupnya. Tuhan tidak pernah menolak kita. Dan saat ini kalau kita menjadi orang yang kesepian, datanglah kepada Tuhan dan mulailah bangun hubunganmu yang baik dengan sesamamu. Daud merasakan kelegaan dalam hidupnya ketika dia datang kepada Tuhan, curahkan isi hatinya di hadapan Tuhan, menumpahkan segala perasaannya di hadapan Tuhan. Kita pun meniru Daud ini. Ketika kita rasa kesepian melanda hidup kita, datanglah kepada Tuhan, tumpahkanlah seluruh isi hatimu, curahkanlah apa yang kau sedang rasakan dengan jujur dan dengan tulus. Maka Tuhan yang kita sembah akan memulihkan hatimu, akan menyembuhkan hatimu, akan menghibur engkau. Bukankah Tuhan berkata bahwa Roh Kudus adalah penghibur bagi kita, sehingga ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam kesepian, Dia bukan hanya menghibur kita, tapi terus memberikan kekuatan bagi kita. Jangan cari penghiburan, jangan cari tempat, jangan cari cara yang lain untuk menghilangkan kesepian. Semua itu hanya sementara, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka kelegaan akan kita dapatkan. Saat ini jika Anda adalah orang yang merasakan kesepian itu, biarlah firman ini memberkati engkau, dan biarlah dengan teguh hati engkau datang kepada Tuhan. Dan sebelum saya akhiri firman Tuhan ini, saya mau berdoa untuk semua pendengar daripada firman ini. Biarlah mereka mendapatkan berkat yang luar biasa dan pemulihan. Bapa yang baik, saat ini aku berdoa untuk mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, khususnya mereka yang merasakan kesepian, merasakan sendiri dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, jamahlah hati mereka, lawatlah hati mereka, sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan dan menemukan jawaban dari segala apa yang sedang di hatinya saat ini, dan mereka mendapat kelegaan. Tuntunlah mereka Tuhan, sehingga mereka tidak mencari penghiburan di tempat yang lain, tapi di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin.